Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi illa magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim say'un lillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bahwa kalau kita buat itibar seperti ini, ya kan? Ini apa namanya kolbi kita di sini Allah ibaratnya itu. Nah, tiga ini yang menghalang ini, ya, hati, pikiran, perasaan, hati, perasaan, nafsu. Nah, pikiran, perasaan, nafsu yang menghalang ini. Nah, menghalangi kita dapat percaya ilahi langsung ini kan. Nah, inilah yang dikatakan. Awan ini. Iya, gelap ya, nah, itu nari kira. Awan mendung juga. Mendung itu. Iya. Ya kan? Jadi kita tidak baca tertutup. Maka sebenarnya tadi yang dikatakan apa tujuh nafsu itu, nafsu amarah, nafsu awama, nafsu samia, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. 7 nafsu ini. Nak kita kikis naik terus. Dari nafsu amarah ini pindah ke nafsu awama. Dari nafsu awama ini pindah ke nafsu mulhaima kan, samia. Pindah ke nafsu mutmainah. Terus sampai ke nafsu mutmainah bila dipanggil oleh Allah. Nah, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhulil jannah wadkhulil jannah ibadi wadkhulil jannah. Itu kalau sudah sampai ke nafsu yang tenang tadi, nafsu yang mutmainah ini. Nah, itulah perjuangan kita. Jadi kalau itu waktu mulai sholat tahajud kita Nak dinapikan. sebelum nak Iya. makan waktu baca rasa gerusu kan. Kena dalam pelatihan kan? Iya, dalam kita proses. Dalam proses kan? Iya. Benar. Nak digendong dulu, nak sadari dulu kan. Iya. Sadari dulu seperti sadari dulu. Kita nih, itu tadi salah satunya kiat cara menilik diri itu nah. Ya. Itu yang perlu dicari. Yang kau ngomong memandang kepada yang memandang. Dia kan sekali lewat. Nah, kapan kita kan? Nah, ya lain. Nah, langsung dia kan. Karena tilian kita tadi langsung ke sasaran tadi. Itu nah. Bukan kita bukan mikir. Yang kita tilik itu langsung ketemu. Nah itu langsung. Inilah yang perlu. Jadi kita tuh apa namanya? Inilah yang dikatakan mengenal mano yang kita kaji ni mano, muanayanya mano, barangnya mano. Kira-kira itu. Barangnya ini bukan wujudnya, bukan bentuknya, ya kan? Nah. Raso.
Ya contoh waktu kita aktivasi itu kemarin, ya kan? Maka kita adakan aktivasi kan, seperti itu. Anunya, ilustrasinya, kita memasuki kamar gelap nih, teko tangan tidak kelihatan, ya kan? Nah pada saat itu kita ngelihat diri kita yang sebenar diri. Kita tidak melihat jasad, tidak melihat tubuh. Tangan kita tidak kelihatan, tapi kita sadar, ado kita nih. Nah sadar ado itu nah. Itulah yang kita tilik sekarang. Nenek ini lah sakot. Kecuali. Kadang ada tidak orang yang. Nah. Sampai dikit, sampai ke ujung tidak jadi. Tidak, kita ni kadang-kadang ini terlupa kalau istilah tu, kalau ibarat waktu kita di banyu kan. Lupa kalau kita. Kita diliput ini. Lupa. Tak ini. Wih. Sama bicak kata kamu tadi tu. Iwak tu lupa dengan banyu. Iya. Mencari banyu. Padahal dia berenang. Padahal dia di dalam banyu. Betul. Peningan dia mencari banyu. Mana banyu? Ada di dalam banyu. Ada inilah kita nih. Mana zat Allah? Nah, tahu boleh diliput zat Allah. Diliputi tak bernafas. Sadari. Kita mempelajari sifat 20 ini. Ngaji sifat 20 ini kan. Kita nih mengikuti ijtihad ulama. Kiat, cara. Nah, jalan bagaimana cara mengenal Allah melalui sifat 20 ini. Itu. Ngaji ini itu tadi. Nah, dengan otak basah, jangan otak kering. Ya. Yang basah lagi sakit. Tapi kalau kita tuh dalam keadaan menjenuh malah lebih sahur. Itu tadi, kenapa kita ini di dalam ngaji ini, dalam tafakur ini, pikiran dan perasaan kita tuh nak kita diamkan. Itu tujuannya tafakur tuh. Pikiran dan perasaan ini kita buang, ya, kita hikmatkan. Kita satukan dengan rasa. Nah, satukan dengan rasa. Jadi kita datang kepada Allah ini dengan tanpa ilmu, ngerti nggak? Tanpa paham, sudah tanpa paham, lah habis. Paham tuh di luar kaji, di luar tafakur. Soalnya kalau kita pikir tak akan sampai. Nggak akan sampai. Masih kita. Ada iya baru barang baru tidak mungkin sampai ke Allah. Itu tidak mungkin bisa sampai ke Allah. Yang sampai ke Allah itu ya Rasulullah. Nah Rasulullah itu sebenarnya ya Allah. Esa sebutannya baik. Itu berdiri Muhammad semata-mata Allah. Jadi kalau sudah ikrar itu sudah berdiri Muhammad semata-mata. Iya, kalau kita tidak ada lagi di situ, jangan ada pikiran kita lagi. Maka pikiran kita nak kita bebaskan. Itu. Jangan mikir. Maka di sini nih itu anak perlu latihan. Tidak langsung timbul. Nah, kaget terganggu. Sama cak kita belajar sepeda, tengkurap, termasuk siring, ya enggak? Nombor dinding dulu, kira-kira itu. Baru kepala pinter, baru baca lepas tangan, oleh ya, tidak perlu lagi kan? Ngetek dulu, tak tek. Itulah kita nih, tidak ada tumpak-tumpak langsung bisa. Proses. Itu. Yang Nah, itu kan yang hidup.
Iya itu, iya. Yang ilmu itu Pak, cuma ngaku juga ya. Ya yang ilmu. Kita yakin Pak. Jadi mulai dari yang hidup, yang ilmu, yang kuasa, ya kan? Nah, itu tuh Win, hidup, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam, itu tuh kan bagian daripadanya. Barang tuh satu, esa. Nah, yang mana yang 7 ma'an ini? Nah, itu yang kita pilih, ya kan? Nah, itulah diri kita, diri rahasia kita, diri rahasia Allah, diri kita yang sebenar diri. Nah, ya kan? Itu yang nak kita rasoi, nak kita tilik. Nah, cara nilainya yang paling mudah juga tadi. Yang paling mudah di dalam praktek kita menilainya tuh, kita pandang yang sedang memandang sekarang. Kita lihat yang sedang melihat ini, yang melihat ini nah. Yang sedang melihat ini. Si hidup itu. Nah, itu dengan apa kita nilai? Dengan rasa. Nah, maka dikatakan rasa ini tidak bisa disampaikan dengan setepat-tepatnya kecuali dia merasa ke dewe. Seperti kita nyeritakan manis gula, ya kan? Tak pacak tepatnya nak nunjuk gambar manis gula itu kecuali wong itu nyicip gula itu. Nah, baru oh ini yang sebut manis tuh. Nah, tuh. Cuman seperti kita ngaji ini, sama seperti aku ngasih tahu bagaimana cara nak nemukan manis gula tuh. Ya aduk gula tuh. Nah, kira. Cek itu baik ngenjuk tahu caranya. Cuman kalau nak ngenjuk ke rasa manis itu tak tahu. Paling ceritanya baik. Nama itu juga dengan kaji nih. Bagaimana rasa Allah itu kan? Nah, rasa Allah itu tadi antal mautu qablal mautu, matikan dirimu kan? Nah, itu. Hilang kepikiran dan perasaan, hikmatkan diri kita nih, satukan diri kita nih ke kolbu. Pikiran perasaan kita nih, tidak kati yang kita pikir, tidak kati yang kita rasakan, kecuali rasa Allah bena mau jinuri tadi, rasa diliputi tadi nah. Nah, yang sedang merasa di sendiri itulah si rasa sebenarnya. Mak itu caranya tuh. Kenapa? Kita kan di sini sudah mengatakan la hayyun la alimun la qarirun la muridun, ndak kati gitu sama sekali. Jadi waktu merasakan tuh yang merasakan tuh juga dia. Ah. Ya enggak? Yang menyaksikan tuh itulah dikatakan yang menyaksikan, yang kamu itu tinggal menyaksikan. Menyaksikan itu sendiri aku katanya. Itu dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dapat Pak Haji Toha tadi kujung tidak galak dia ngangkat dan terus ke. Yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar itu kata Allah takwa. Yang disebut takwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang larangan. Apa yang diperintah Allah? Matikan diri kamu tuh sebelum mati. Nah, yang dilarang apa? Jangan kau akui pendengaran itu pendengaran kau. Penglihatan itu penglihatan kau. Yang melihat itu aku, kata Allah. Yang mendengar itu aku. Ini amar ma'ruf nahi mungkar duduk dikaji nih. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar menjauh sedekah, jangan berjudi, jangan merampok. Ah, budak SD tahu itu. Ah, apa kita galak nak tarap budak SD? Enggak. Sama cak kita berdiri betul. Uang budak SD ngomong kalau berdiri betul tegak benar itu budak SD tahu gitu. Ini kan hikmah yang kita pelajari, yang kita kaji nih. Berdiri betul tak apa yang disebut berdiri betul, ya diri kita yang sebenar diri itu lah sudah berdiri. Itu berdiri betul, tidak berdiri ecek-ecek bahasa kasar ngomongannya tuh. Kalau masih ada kita berdiri situ, main ecek-ecek itu namanya.
bukan berdiri betul. Tuh. Kalau berdiri betul yang dianggap pecah kita berbaris itu lah, mak mana kalau wong sakit pinggang, mak mana wong iya, mak mana wong ndak baca apa namanya, ndak baca tegak, nah lajurung dia, maka ndak paham kata ke rukun 13 ting mana sebenarnya rukun 13 tuh. Sama seperti dirikan sholat. Nah, dirikan sholat tuh bukan tegak ke maksudnya tuh, bukan kerjakan. Jadi diri. Iya, jadi ke diri sholat tuh, diri ke balik ke diri. Nah, disinilah beda kita, ini sebenarnya beda kita, ya, dengan ulama-ulama syariat itu. Ulama syariat itu sholat itu wajib, bagi kita tidak wajib sholat itu. Tidak. Kita tidak wajib. Kalau ulama syariat sholat wajib, kalau kita kebutuhan tidak lagi wajib. Kalau wajib itu sama dengan uang makan obat 3 kali sehari, dipaksa pula. Tapi kalau kebutuhan, beda. Budak kecil wajib makan, disodok Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, tidak lagi disodok Mana makan dewek, dia mencari dewek. Itu beda, Win. Martabatnya itu sudah beda. Kita tiap hari kan, tiap hari kita menyadari akan Allah. Kita mencari kebenaran. Selalu kan ke diri ini, kita kaji. Itu saya anti dunia iming-iming nih. iya, Selama iming-iming. banyak iming-iming. Kali ini panas, kali ini lipat. Ini panas, kali ini Iya. jangan. Itu pokoknya kita tuh kadang-kadangan tuh ini usahakanlah, kalau memang tidak ada halangan berat, usahakanlah. Karena sebab model ini kadang-kadang wilayah seperti inilah kita dapat anunya kan. Nah kan, kadang-kadang itu tadi kalau kesibukan ya kita dalam proses, aku maklum sih. Kita nak melepaskan akuan kita itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau tidak nekat. Iya. Padahal sudah dikatakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah. Masih. Allah sudah ngomong, sudah jelas ke. Masih. Kenapa? Karena nafsu tadi. Jadi sifat ma'ani ini sifat nyata. Sifat ma'ani ini artinya mewajibkan zatlah yang berkodrat, zatlah yang berirodat, zatlah yang hayat, zatlah yang ilmu. Nah itu, zatlah yang sama, zatlah yang basar, dan zatlah yang berkata. Nah kalau sudah
paham di situ, maka kita nafikan kitanya. Kita hidup bukan, ya kan? Bukan kita yang hidup, melainkan zat. Nah itu. Nah ini nak kita tekan dengan keyakinan, nak kita tekan dengan apa? Rasa. Kalau tidak kita tekan dengan rasa, dengan keyakinan, dengan iman, tidak bakal timbul dia rasa tadi. Masih aku dulu lah yang hidup. Iya kan? Tuh. Jadi kita merasa kuasa. Nah, waktu kita merasa kuasa itu kita ingat, kita sadari bahwa kuasa ini adalah sifat ma'ani. Nah, kodrat. Nah, sifat ma'ani ini sifat siapa? Sama itu kan? Itu terus nak kita latih. Jadi kalau kita tentang mutu kabel mutu ni, jasad, naf, roh. Waktu kita mati, naf ini melok roh. Melok roh. Melok roh. Iya. Ini terkubur jadi tanah. Iya. Jadi yang mau tanggung jawabkan ini roh. Roh. Roh ini sudah zat Allah. Iya. Itu tadi zat Allah. Iya kan? Jadi sementara masa tunggu tu di dalam bangsa ini, ini melok roh apa di mana ini? Maksudnya? Yang naf ini. Naf ini melok ke ruh kalau dia selama ini melok roh. Iya. Kalau dia selama ini tidak melok roh, jalan masing-masing. Masing-masing. Itu yang WN tadi. Itu. Nah, jadi ada backing ini. Maka dikatakan. Jadi kalau dia melok roh kan? Kacau mereka tanya. Iya. Maka kita tuh di sini, di sinilah letaknya, kita tak perlu pahami. Yang mana hati nurani, yang mana hati rohani. Nah, hati rohani ini hati jasmani itu namanya. Yaitulah hati yang berbentuk ada daging ini. Nah, daging segumpal daging ini yang ada di rongga dada kita ini. Nah, kalau hati nurani, itulah yang tidak sampai ke Allah. Nah, itu tidak sampai. Iya. Nah, hati yang ada daging inilah yang dicokok